Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Bagus. Yuk, dengerin aja. Sebelum aku mulai video ini, aku ingetin bagi kalian yang belum subscribe channel ini, minta tolong dong subscribe channel ini agar aku lebih giat untuk bikin video-video seperti ini lainnya. Bagi kalian yang sudah subscribe, aku sangat berterima kasih banget. Tentunya aku doakan semoga rezeki kalian lancar, semoga kalian diberi kesehatan di tengah pandemi corona ini, dan semoga kalian dilancarkan segala aktivitas setiap hari. Di video kali ini aku bakal bercerita tentang seorang pasangan muda yang ingin kaya tapi dengan cara yang instan, yaitu dengan melakukan pesugihan pocong. Bagaimana kisah kelanjutan cerita ini? Yuk, dengerin aja. Kejadian ini bermula ketika seorang pasangan suami istri muda ingin mempunyai usaha mereka sendiri. Usaha ini di bidang kuliner, yaitu berbentuk sebuah kafe yang tidak terlalu besar namun sangat cocok dengan tongkrongan anak muda zaman sekarang. Kafe tersebut dibangun tahun 2017 dengan gaya yang memikat anak muda. Kalau dibilang anak muda zaman sekarang ini sangat instagramable sekali. Namun pada tahun 2013 nih, kafe ini itu nggak meraup untung sama sekali. Ya untung sih, tapi hanya cukup untuk dibuat gaji karyawan, dibuat untuk membeli kebutuhan kafe yang lainnya, dan tidak bisa dirasakan secara signifikan oleh pasangan suami istri tersebut. Pemilik kafe tersebut, sebut saja namanya Pak Jo dan Bu Siti ya, karena nama ini disamarkan untuk melindungi privasi mereka masing-masing. Pak Jo dan Bu Siti ini sangat giat sekali dalam bekerja. Hampir setiap hari mereka datang ke kafe untuk selalu memikirkan gimana caranya memajukan kafe tersebut agar rame dan banyak pembelinya. Nah, pada suatu hari mereka sedang duduk-duduk di kafe nih, tapi mereka memikirkan cara untuk gimana sih biar kafe tersebut rame. Mereka sempat melihat di sebelah kafe mereka ada sebuah warung bakso. Warung baksonya sih biasa aja, nggak terlalu gede, nggak terlalu mewah, nggak terlalu bagus juga. Ya seperti warung bakso ala kadarnya. Namun warung bakso ini tuh sangat-sangat ramai dengan pembeli. Nah, mereka pun berpikir di sini, kok bisa ramai sekali ya? Gimana sih cara mereka bisa menemukan pembeli sebanyak itu? Bahkan sehari warung bakso itu bisa menghabiskan atau bisa menjual 1000 mangkok. Bu Siti berpikir bagaimana cara untuk mengalihkan pembeli di warung bakso tersebut untuk datang di kafe miliknya tersebut. Pada saat Bu Siti ini berpikir gimana caranya untuk biar pembeli di warung bakso tersebut bisa pergi ke kafenya, dia tiba-tiba ingat sesuatu. Ingat gosipan-gosipan teman-temannya bahwa warung bakso itu melakukan yang namanya pesugihan. Karena merasa penasaran, Bu Siti ini akhirnya memutuskan untuk mencoba sendiri rasa dari bakso tersebut. Bu Siti pun akhirnya pergi ke warung bakso tersebut. Ya nggak ada yang aneh sih, seperti warung bakso seperti biasanya. Namun Bu Siti punya siasat, yaitu dengan membeli 2 mangkok bakso dan 1 dibungkus untuk dibawa pulang. Jadi Bu Siti ini memakan baksonya di tempat bakso tersebut, dan 1-nya dibawa pulang untuk dimakan bareng suaminya. Bu Siti pun sempat kehilangan kewarasannya karena rasa bakso itu sangat-sangat enak sekali. Dan akhirnya setelah dia merasakan rasa bakso tersebut,
Akhirnya Bu Siti pun cepat-cepat untuk balik ke kafenya. Saat tiba di kafe, Pak Jo dan Bu Siti memakan bakso tersebut. Namun kata Pak Jo, kok rasa baksonya hambar gini sih? Masa sih Pak hambar? Enak kok, serius. Tadi aku makan enak banget di warungnya. saat Bu Siti ini mencoba bakso yang dibawa pulang tersebut, tuh kan bener Pak, warung bakso itu pasti ngelakuin pesugihan. Bener apa yang diomongin orang-orang Pak. Akhirnya Bu Siti pun membujuk suaminya untuk melakukan pesugihan. Pak, gimana kalau kita melakukan pesugihan seperti warung bakso tersebut? Pesugihan gimana Bu? Ah, jangan deh. Nanti malah bahaya, bisa-bisa nyawa kita yang jadi terancam. Tenang Pak, aman. Buktinya warung bakso itu selama ini nggak terjadi apa-apa. Udah ikutin kata-kata ibu aja, nggak usah bantah. Pak Jo pun tidak bisa menolak keinginan Bu Siti untuk melakukan pesugihan. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke seseorang yang tahu atau bisa menjadi perantara untuk melakukan pesugihan ini. Mereka datang ke salah satu dukun yang ada di kota tersebut. Dukun ini cukup tersohor, sebut saja Mbah Jamal. Tanpa mereka memberitahu maksud kedatangan mereka ke Mbah Jamal ini, tiba-tiba saja, Aku tahu kalian mau ngapain di sini. Kalian pasti minta melakukan pesugihan, iya kan? Jangan khawatir, warung bakso di sebelah kafe kalian pun juga melakukan hal yang sama. Mbah Jamal akhirnya memberitahu kira-kira pesugihan apa ini. Dia memberitahu bahwa ini adalah pesugihan pocong. Kalian akan melakukan pesugihan pocong, syaratnya gampang. Kalian siapkan darah segar ayam cemani, kemudian kasih ke setiap peralatan kafe. Terus cuci bersih lagi peralatan kafe tersebut, biar pocong yang bekerja menarik pelanggan ke kafe kalian. Bu Siti dan Pak Jo ini pun tidak sabar untuk melakukan pesugihan ini. Mereka sangat-sangat senang sekali mendengar bahwa kafenya akan sangat ramai pembeli. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Pak Jo ini datang ke kafe pagi-pagi sekali. Belum ada karyawan sama sekali, sekitar pukul 6:30 pagi. Pak Jo kemudian menaruh semua peralatan masak, peralatan makan, pokoknya peralatan yang digunakan untuk membuat makanan di kafe tersebut ke dalam sebuah wadah besar dan kemudian disiram darah ayam cemani. Kemudian Pak Jo mencuci semua peralatan dengan bersih sehingga tidak ada jejak bahwa habis dikasih darah ayam cemani. Sekitar jam 8, karyawan Pak Jo datang, sebut saja namanya Ani dan Budi. Mereka berdua sangat kaget ketika membuka kafe. Mereka kaget karena di dapur ada bos mereka, yaitu Pak Jo. Bos, sedang apa bos? Nggak apa-apa kok, saya cuma ingin datang pagi aja. Setelah beberapa lama, Bu Siti istri Pak Jo datang ke kafe miliknya. Bu Siti pun masuk ke ruangan pribadinya. Jadi di kafe itu sih ada kayak, jadi kafe terus ada dapur, terus di belakang sendiri itu ada ruangan khusus untuk bos, misalkan mengerjakan apa, kayak ruangan bos seperti biasanya. Nah kemudian Bu Siti ini membacakan mantra-mantra gitu yang didapat dari Mbah Jamal. Selang berapa saat Bu Siti setelah membaca mantra tersebut, Bu Siti kaget. Di depannya berdiri sosok pocong yang berlumuran darah. Pocong tersebut hanya diam, tidak melakukan gerakan apapun dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Ani, Budi, siap-siap ya. Kita bakal kedatangan banyak pengunjung. Nanti saya dan Pak Jo juga bantu-bantu. Mulai besok kita buka lowongan karyawan untuk kafe ini.
Mendengar perkataan Bu Siti, Ani dan Budi ini sempat kaget. Ya gimana bisa kafe yang biasanya sepi tiba-tiba dibilang akan datang banyak pengunjung dan akan melakukan open recruitment atau membuka lowongan pekerjaan bagi karyawan baru. Belum selesai Ani dan Budi ini kaget dan berpikir, tiba-tiba saja banyak sekali pengunjung yang datang ke kafe tersebut. Mereka pun sampai kewalahan, sampai akhirnya Pak Jo dan Bu Siti akhirnya turun tangan untuk membantu melayani para pembeli-pembeli itu. Singkat cerita, sekitar pukul 9 kafe tersebut tutup. Setelah ditotal atau setelah dihitung pendapatan kafe tersebut, ternyata pendapatan kafe tersebut 10 kali lipat dari pendapatan hari biasanya. Jadi kalau kafe tersebut biasanya cuma sehari untung sekitar 200.000, itu pada hari itu bisa untung sekitar 2 juta rupiah. 10 kali lipat, itu benar-benar luar biasa. Bu Siti dan Pak Jo pun senang sekali. Hari kedua pun kondisi kafe ini sangat-sangat ramai. Mereka pun akhirnya menambah 2 orang karyawan lagi. Sebut saja namanya Faris dan Roni. Jadi sekarang mereka punya 4 orang karyawan, yaitu Ani, Budi, Faris, dan Roni. Selama 1 minggu, kafe tersebut benar-benar ramai. Bu Siti dan Pak Jo sangat-sangat senang sekali melakukan pesugihan ini. Sampai sebuah kejadian ini terjadi. Saat kafe sudah tutup dan para karyawan sudah pulang, Budi ini merasakan ada sesuatu yang ketinggalan. Ternyata kunci kos Budi ini ketinggalan di dapur kafe. Akhirnya Budi memutuskan untuk kembali ke kafe dan mengambil kunci tersebut. Saat Budi ini mengambil kuncinya dan akan keluar dari kafe, terdengar suara seperti perabotan jatuh dari arah dapur. Budi pun karena penasaran memutuskan untuk melihat apa yang terjadi di dapur. Saat tiba di dapur, dia dibuat kaget dengan sosok pocong berlumuran darah sedang menjilati perabotan di dapur itu. Budi pun ketakutan dan teriak. Jadi dia tuh ketakutan dan teriak, "Pocong, pocong!" Namun ketika dia ingin pergi karena ketakutan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pocong itu sadar akan kedatangan Budi ini dan akhirnya pocong itu mendekati Budi sambil berkata, Darah, darah, darah. Pocong itu semakin dekat dan akhirnya Budi itu pingsan. Nah, yang anehnya ketika Budi tersadar, Budi ini tiba-tiba saja sudah terbaring di atas kasur di kosnya. Namun saat Budi bangun dan mengira ini hanyalah mimpi, tiba-tiba saja tangan Budi ini berlumuran darah. Darah warna hitam yang sangat bau sekali. Sampai-sampai Budi ini mau muntah gara-gara melihat tangannya sendiri. Oh iya, by the way, Faris dan Roni ini ternyata satu kosan dengan Budi. Dan Ani kosannya itu nggak jauh dari kosan mereka bertiga. Seperti biasanya Faris, Roni, dan Ani menghampiri kamar Budi untuk mengajaknya berangkat ke kafe bareng-bareng. Namun anehnya, bukan mendapati Budi yang siap berangkat kerja. Mereka mendapati Budi yang ketakutan. Bahkan badannya itu menggigil kedinginan. Karena penasaran, Budi pun ditanya, "Bud, kenapa?"
Budi hanya menjawab, Pocong, pocong. Ada pocong di kafe menjilati semua perabotan kita. Kaget semuanya mendengar percakapan Budi. Namun Faris, Roni, dan Ani akhirnya memutuskan untuk berangkat ke kafe tanpa mengajak Budi. Yang menjadi pertanyaan bagi mereka adalah, setiap mereka datang ke kafe sekitar pukul 8 pagi, mereka selalu mendapati Pak Jo yang berada di kafe. Hal itu tentunya disampaikan oleh Ani bahwasanya biasanya Pak Jo tuh nggak seperti itu. 1 minggu ini aja Pak Jo tuh selalu datang pagi ke kafe. Faris pun curiga bahwa apa yang terjadi dengan Budi dan apa yang dilakukan Pak Jo setiap pagi ini berkaitan. Jadi Faris pun berpikir bahwa Pak Jo dan Bu Siti melakukan pesugihan pocong. Saat mereka datang, karena seperti biasa karyawan menyapa bos mereka, Pak Jo pun ini bertanya, kemana Budi kok gak bareng dengan mereka? Mereka itu biasanya bareng, setiap datang ke kafe itu mesti bareng. Terus dijawablah sama Ani bahwa Budi ini sedang sakit. Lalu kemudian Faris ini mengajak Pak Jo untuk mengobrol secara empat mata. Pak, Budi melihat pocong semalam sedang menjilati perabotan makan. Kami juga takut, akhirnya ini kami mendapat mimpi yang sama tentang pocong dan kuburan. Kalau gini terus kami memutuskan untuk resign aja Pak, kami nggak mau kayak gini terus. Apa maksudmu dengan resign? Kalian jangan macam-macam ya. Kalian baru bekerja 1 minggu di sini. Kenapa kalian pengen resign? Kalian nggak mau gaji banyak? Namun keputusan yang Faris buat untuk teman-temannya ini tidak bisa diganggukan. Bahkan Faris sempat mengancam atau menuduh Pak Jo melakukan pesugihan pocong. Pak Jo pun sedikit ketakutan dan kebingungan harus menjawab apa. Dan akhirnya Pak Jo pun menceritakan semuanya tentang kejadian ini. Namun Pak Jo ini meminta kepada Faris, Roni, Ani, dan Budi untuk tetap bekerja atau untuk tetap membuka kafe tersebut selama 1 hari ini dan membolehkan mereka untuk resign keesokan harinya. Akhirnya Pak Jo memutuskan untuk pulang. Pak Jo ini dengan wajah yang lesu tiba di rumah, namun istrinya kebingungan dan kaget. Kok Pak Jo ini sedikit lesu sekali, gak bertenaga, kayak lemes, pucat. Akhirnya Bu Siti ini pun memberanikan untuk bertanya kepada Pak Jo. Kenapa Pak kok lesu gitu? Karyawan kita pada mau resign. Mereka sering diteror pocong. Ya jangan Pak, kalau mereka resign nanti bakal gawat. Orang-orang bisa tahu kalau kita ngelakuin pesugihan. Tapi mereka ngotot Bu ingin resign. Kalau mereka tetap kekeh, akan kubunuh mereka semuanya. Mendengar pernyataan istrinya, Pak Jo sempat terdiam. Faris, Roni, dan Ani ini ternyata tidak membuka kafe. Mereka balik lagi ke kosan Budi untuk bilang ke Budi bahwa mereka akan resign dan bilang bahwasanya Pak Jo mengiyakan bahwa Pak Jo dan Bu Siti melakukan pesugihan pocong. Namun Budi menentang keputusan Faris, Roni, dan Ani untuk resign. Budi takut kalau resign bukan jalan keluar yang tepat untuk terbebas dari belenggu pesugihan ini. Budi pun bilang, kalau kita resign, apakah akan berhenti pocong itu meneror kita?
Budi pun akhirnya mempunyai satu cara, yaitu kita harus membasmi pesugihan ini. Bagaimanapun caranya, kita harus bebas dari pesugihan ini. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya. Namun Roni pun bercerita bahwa dia melihat ada satu kain putih yang diikat di pojokan kafe. Saat dia ingin melihat dan membuka kain itu, tiba-tiba saja dia ketahuan oleh Bu Siti dan Bu Siti sangat marah. Mereka pun memutuskan untuk pergi kafe dan membuka tali tersebut. Pokoknya hari ini juga kita harus segera memusnahkan pesugihan tersebut, atau kita yang jadi korbannya nanti. Malam hari pun tiba. Mereka berempat pergi ke kafe dan ingin membuka tali tersebut. Saat tiba di kafe, mereka berempat datang ke tempat Roni melihat kain putih tersebut disimpan. Namun saat mereka ingin membuka tali pocong tersebut, tiba-tiba lampu kafe mati total. Keadaan pun menjadi gelap. Mereka tidak bisa melihat di sekelilingnya. Saat di kegelapan, Ani ini melihat sebuah sosok yang berdiri tepat di pintu dapur. Karena penasaran, Ani ini pun menghampiri sosok tersebut. Namun, tiba-tiba jerit suara Ani mengagetkan mereka berempat. Dan setelah terdengar jeritan tersebut, lampu kafe pun akhirnya menyala dengan normal lagi. Duh, Ani mana? Duh, Ani mana? Duh, Ani kemana? Kok gak ada? Budi pun dengan cepat membuka tali pocong tersebut dan dibakarnya dengan korek api yang dia bawa. Karena mereka panik Ani ini menghilang, mereka ini memutuskan untuk mencari Ani ke semua penjuru kafe. Namun mereka tidak menemukan Ani sama sekali. Di lokasi yang lain, Pak Jo dan Bu Siti ini datang ke rumah Mbah Jamal lagi. Tanpa memberitahu maksud mereka datang, tiba-tiba saja, Tenang, aku sudah bereskan salah satunya. Apa kamu mau aku membunuh semua karyawanmu? Bu Siti pun menolak dengan maksud bahwa mereka mau diam dengan kejadian Ani tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Bu Siti sudah berada di dalam mobil, namun saat Pak Jo ingin keluar, tiba-tiba Mbah Jamal bilang, Jika kamu ingin menyelamatkannya, dia ada di dalam makam di dekat sungai desa ini. Ingat, kalau kau ingin menyelamatkan nyawa tersebut, maka gantilah dengan nyawa yang lain. akhirnya Pak Jo dan Bu Siti ini tiba di rumah. Namun karena Pak Jo kepikiran dengan Ani, Pak Jo pun izin ke Bu Siti untuk keluar membeli makanan. Pak Jo pun bergegas untuk pergi ke kosan Faris, Roni, dan Budi. Namun sampai di kosan mereka, Faris, Roni, dan Budi tidak ada di dalam kosan. Akhirnya Pak Jo memutuskan untuk pergi ke kafe. Dan benar saja, Faris, Roni, dan Budi ini ada di dalam kafe. Saat Pak Jo menghampiri mereka, tiba-tiba saja Faris ini langsung mengunci leher Pak Jo dan marah sembari menanyakan di mana Ani. Kenapa Ani bisa menghilang dan apa kaitannya dengan pesugihan ini? Karena Pak Jo ketakutan, akhirnya Pak Jo ini berbicara. Tenang Riz, aku tahu di mana Ani. Kita harus cepat menyelamatkannya. Selama di perjalanan, Pak Jo ini menceritakan semuanya kepada Faris, Roni, dan Budi. Mereka sempat ketakutan karena Pak Jo bilang, jika kita menyelamatkan Ani, maka taruhannya adalah nyawa. Namun dengan niat yang sungguh-sungguh, mereka ingin menyelamatkan Ani.
Sampailah mereka di desa Mbah Jamal berada. Mereka pun mencari lokasi yang dikatakan oleh Mbah Jamal, yaitu di sebuah makam di bawah pohon besar dekat dengan sungai. Namun anehnya mereka hanya menemukan satu makam seperti yang dimaksud oleh Mbah Jamal. Saat mereka turun dari mobil untuk mengambil cangkul, tiba-tiba saja mereka mencium aroma pandan yang sangat menyengat. Karena bau pandan itu pertanda bahwa pocong ada di situ. Akhirnya mereka mencangkul kuburan tersebut dan benar saja mereka pun menemukan tubuh Ani yang berada di dalam kuburan tersebut. Budi yang lemas hanya menunggu di dalam mobil sembari dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di atas makam yang sedang digali tersebut. Pocong itu hanya diam dan kemudian pergi entah kemana. Ani pun akhirnya dibawa ke rumah sakit karena jantungnya sangat lemah sekali. Mereka bertiga pun memutuskan untuk menunggu Ani ini sembuh. Dan Pak Jo berpamitan untuk pulang ke rumah melihat keadaan istrinya. Sebelum Pak Jo ini sampai di mobil, Pak Jo ini melihat satu sosok pocong yang mirip dengan istrinya berdiri di samping mobil Pak Jo. Pocong itu hanya berdiri sembari tersenyum kemudian menghilang. Pak Jo yang kaget, bingung dan ketakutan akhirnya tancap gas untuk pulang karena khawatir dengan kondisi istrinya di rumah. Namun naas sampai di rumah dia melihat jasad Bu Siti tengah tergeletak dengan darah di sekitarnya seperti orang habis lompat dari lantai 2. Kematian Bu Siti ini sangat menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Tapi yang jelas itulah ulah si pocong pesugihan. Kafe tersebut akhirnya dijual dan Pak Jo pun akhirnya pindah keluar kota. Setelah Pak Jo pindah keluar kota, karyawan mereka pun setelah kafe ini dijual, Faris, Roni, Budi, dan Ani memutuskan untuk balik ke kampung halamannya masing-masing. Kemudian hal aneh dialami oleh Budi. Saat dia selesai mandi dan menutup pintu kamar mandi, Budi pun mendengar suara percikan air di dalam kamar mandi. Saat membuka pintu, tiba-tiba oke, jadi itulah cerita tentang pesugihan pocong yang aku bacanya juga merinding banget ya. Karena ini benar-benar aku benar-benar takut banget sama pocong. Jadi aku merinding banget baca cerita ini. Tapi yang perlu diingat teman-teman, kalau kalian ingin kaya raya, kalian tuh harus kerja keras. Jangan ngelakuin hal-hal yang instan seperti pesugihan. Apalagi hal-hal ini tuh kayak dilarang agama gitu. Janganlah sampai kalian ngelakuin pesugihan karena taruhannya itu bukan hanya nyawa kita sendiri, tapi nyawa orang yang berada di sekitar kita juga, dan itu nggak bakal berhenti. Emang sih kayaknya cepet banget, tapi taruhannya ya gitu, nyawa gede banget. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau pengalaman tentang dunia pesugihan atau cerita horor lainnya, kalian boleh komen di kolom komentar yang ada di bawah, ataupun kalian boleh untuk DM aku secara pribadi di Instagram aku yang ada di pojokan sini, atau kalian bisa email ke email yang tertera di deskripsi. Sebelum aku pamit, jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan update video-video aku lainnya. Jangan lupa juga like dan komennya tentunya. Aku Bagus, terima kasih. Yuk, dengerin aja.